Shalom semuanya, semangat pagi. Mari dengan cepat kita buka dalam 1 Timotius 3 ayat pertama. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan. Judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah karakter pelayan Tuhan. Sekali lagi, karakter pelayan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan Yesus yang semakin dekat ini, pemurnian terjadi, penampian terjadi, dan sekali lagi Tuhan menghendaki gerejanya berkualitas. Sebagaimana minggu lalu saya sudah sampaikan 2 minggu lalu, bahwa kualitas hanya bisa diperoleh oleh intelektual rohani. Artinya kecerdasan rohani, pengenalan akan firman, kepenuhan firman, pelaku firman, bukan sekedar karunia bahasa roh. Karunia-karunia yang Tuhan beri itu tidak akan pernah meningkatkan kualitas hidup kita. Karena karunia itu adalah perlengkapan. Tetapi yang meningkatkan kualitas hidup kita itu adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, mendidik, dan menegur, memperbaiki kelakuan. Dan oleh firman Tuhan inilah maka karakter kita sama seperti Kristus. Dan itulah yang berkualitas. Kualitas tidak pernah didapat dari karunia Bapak Ibu Saudara. Kita boleh punya karunia sehebat apapun. Tapi kalau karakter kita jelek, saudara, maka karunia ini tidak akan memberikan kualitas. Dan karunia itu sementara, Bapak Ibu Saudara. Karunia tidak pernah kekal. Yang kekal itu adalah karakter yang baik. Dan perubahan karakter inilah yang dituntut oleh Tuhan hari ini. Karena kepercayaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita harus dibarengi dengan karakter yang sama dengan Kristus yang mempercayai kita. Jadi kalau kita dipercaya oleh Tuhan Yesus tapi kita tidak punya karakter yang sama seperti Kristus, maka kepercayaan itu akan sia-sia. Dan Tuhan menghendaki supaya Bapak Ibu Saudara mengalami perubahan karakter dan memiliki karakter yang baik. Nah, karakter pelayan Tuhan itu sangat penting. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara harus memperhatikan 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7 yang saya baca. Intinya, saudara, Tuhan mencari orang-orang yang memiliki karakter yang baik.
Tuhan mencari pelayan-pelayan yang menjadi teladan di dalam segala sesuatu. Tuhan mencari pelayan yang dewasa. Maka Tuhan berkata melalui Rasul Paulus, jangan menunjuk seorang yang baru bertobat untuk menjadi pelayan. Terlebih penilik jemaat. Pelayanan yang melayani jemaat sebagai penatua, pemimpin. Jika mereka cuma bantu-bantu ya, hal-hal yang kecil, it's okay. Tetapi untuk menjadi penilik jemaat itu pengawas jemaat, sebagaimana penatua atau gembala, itu adalah pekerjaan yang indah, saudara. Orang-orang yang menghendaki jabatan menjadi pengawas jemaat, pemimpin di tengah jemaat, itu pekerjaan indah, saudara. Dan pekerjaan yang indah itu harus disertai dengan karakter yang baik. Maka petobat baru tidak boleh, saudara. Karena mereka bisa jatuh pada kesombongan, karena mereka belum dewasa. Orang-orang yang menjadi pelayan Tuhan itu harus dewasa. Bagaimana dia memiliki penguasaan diri. Penting Bapak Ibu Saudara. Terlebih pelayan Tuhan yang sudah berkeluarga. Kita tidak bisa Bapak Ibu Saudara melayani di tengah jemaat, tetapi kita tidak dihormati. Di dalam keluarga tidak menjadi contoh. Tidak dihormati oleh anak-anak. Bagaimana seseorang boleh bisa melayani sedangkan di dalam keluarga saja dia tidak bisa mengurus keluarganya dengan baik, mengatur rumah tangganya dengan baik. Bapak Ibu Saudara, karakter seorang pelayan itu sangat menentukan perkenanan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Allah kita tidak bisa ditipu, dibohongi. Karena Tuhan ingin kualitas gereja berubah. Visi 10 tahun ke depan 2033 membawa kita untuk kita bisa membangun karakter yang baik. Jangan saudara menjadi pelayan yang memiliki karakter yang lebih rendah dari orang dunia. Orang dunia bisa punya karakter yang baik. Mereka bisa hidup saleh. Mereka bisa memiliki tanggung jawab. Mereka adalah orang-orang yang punya nama baik. Bagaimana jika kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang melakukan pekerjaan yang indah? Oleh karena itu penting sekali Bapak Ibu Saudara untuk kita memiliki karakter seperti Kristus. Firman Tuhan berkata, seorang pelayan bukan pemarah, tapi peramah, pendamai, bukan hamba uang. Minta maaf Bapak Ibu Saudara, banyak sekali saya melihat para pelayan-pelayan, mereka tidak bisa dipercayai di dalam hal keuangan. Ada yang menjadi hamba uang. Artinya mereka itu tamak. Mereka itu hanya orang-orang yang memanfaatkan Tuhan Yesus untuk kekayaan pribadi.
Banyak saudara, mereka melayani hanya dengan tujuan supaya kaya. Mereka melayani hanya tujuan materi, sehingga mereka menjual kebenaran, berpura-pura doa yang panjang-panjang, supaya mereka boleh mendapatkan sesuatu dari orang-orang yang kaya. Atau sebaliknya, saya melihat ada orang-orang yang pelayanan tapi tidak bisa dipercaya, tidak bertanggung jawab terhadap keuangan. Mereka cacat di dalam keuangan seperti Yudas, sehingga hidup mereka tidak bisa dipercaya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara kalau seseorang di luar aja orang tidak percaya karena kita adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas kepercayaan yang kita punya. Kemudian kita melayani di gereja. Mana mungkin Bapak Ibu Saudara. Maka itu penting sekali untuk menjadi pelayan di gereja. Menjadi orang-orang yang dipercayai oleh Tuhan Yesus, oleh Allah Bapa. Kita harus benar-benar memperbaiki diri. Mungkin sebaiknya kita tidak terburu-buru untuk melayani, karena semua itu akan menjadi sia-sia, saudara. Karena semua itu justru tidak mendatangkan yang indah. Harus menjaga perkawinan juga. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin supaya saudara tidak bercacat. Dan itu adalah satu perjuangan bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin pergumulan di dalam keluarga, masih dalam proses pemulihan, atau sekarang ini sedang mengalami pergumulan-pergumulan. Ada yang anaknya nakal bukan main. Karena saudara, pertobatan saudara mungkin pertobatan yang pada posisi di mana Bapak Ibu Saudara mengalami kehancuran dalam keluarga, dan itu bertobat dan masih proses untuk mengalami pemulihan. Maka Bapak Ibu Saudara harus bisa tetap terus berdiri sebagai imam-imam dan menjaga karakter kita. Itu bukan berarti orang-orang yang masih mengalami proses keluarga, yang mungkin keluarganya masih kacau, kemudian dia tidak berhak untuk melayani di gereja. Tidak, saudara. Karena Tuhan tahu mereka dipulihkan karena pada posisi yang masih hancur berantakan. Tapi mereka punya karakter yang baik. Justru ketika kita ini melayani Tuhan dengan karakter yang baik, maka keluarga kita akan cepat dipulihkan. Namun kita harus menjaga karakter kita yang baik, menjaga nama baik kita. Kalau dulu kita ini adalah orang-orang yang tidak bisa dipercaya, tapi sekarang Bapak Ibu Saudara ada orang-orang yang layak dipercaya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita ini menjadi dewasa dalam Kristus. Penting sekali kita ini harus introspeksi diri. Kita ini harus jujur dengan diri kita. Apakah kita sudah memiliki karakter Kristus?
Jika ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, mari perbaiki, saudara. Karena sesungguhnya syarat-syarat sebagai penilik jemaat ini mungkin hari ini kurang diperhatikan di gereja. Contoh ayat 7. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat. Bapak Ibu Saudara, nama baik itu sangat penting. Kalau dulu nama kita jelek karena kita belum bertobat, tidak apa-apa. Tapi ketika kita bertobat, maka nama kita harus baik. Kita tidak bisa menjadikan gereja itu hanya sebagai alat kita untuk memuaskan diri kita melayani, tapi tanpa kita memperhatikan kehidupan kita, memperhatikan nama kita di luar jemaat. Karena hanya orang-orang yang dipakai di dalam gereja itu adalah orang-orang yang punya nama yang baik. Orang-orang punya keteladanan. Sehingga jemaat Tuhan yang dilayani akan senang. Mereka akan belajar kepada para pemimpin-pemimpin yang layak menjadi contoh. Mari bersama saya Bapak Ibu Saudara, punyalah karakter pelayan Tuhan yang benar, yang baik seperti Kristus. 10 tahun ke depan mari kita bersama-sama berjuang supaya kita menjadi pribadi yang dicontoh dalam segala hal. Dalam pernikahan, kalau saudara hari ini pernikahanmu hancur, dan saudara dalam proses, karena Bapak Ibu Saudara tidak mengerti kebenaran, dan saudara bertobat, tapi pernikahan saudara hancur, maka Bapak Ibu Saudara perlu sekali minta supaya terjadi pemulihan, atau terus bertahan di dalam kekudusan Allah. Jangan sembarangan mengambil keputusan tentang hal-hal pernikahan. Saudara harus bijaksana. Mari kita menjadi keteladanan di dalam pernikahan, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita, di dalam masyarakat. Kita harus berusaha diteladani oleh jemaat. Siapapun Bapak Ibu Saudara. Maka itu kenapa di dalam persekutuan kita tidak ada yang merokok, tidak ada peminum, tidak ada orang-orang yang memiliki kehidupan malam. Tidak ada, karena itu tidak menjadi teladan. Bagaimana mungkin seorang pendeta merokok menjadi teladan? Dari sisi mana teladannya? Bagaimana mungkin seorang pelayan itu merokok? Dari mana keteladanannya? Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Kecuali orang-orang yang dulu, ya, mereka hidup di dunia malam, badannya penuh dengan gambar-gambar tato yang tidak mungkin dihilangkan. Tapi ketika dia bertobat, maka dia harus tetap menjadi teladan. Nah, Tuhan akan memakai kehidupan mereka, masa lalu mereka justru akan menjadi kesaksian bagi banyak orang, asal dibarengi dengan keteladanan. Ini yang mendasari Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus menjaga hidup ini kudus, hidup ini bersih.
Walaupun jemaat tidak tahu bagaimana hidup kita sehari-hari, tetapi saudara, itu tidak akan pernah bisa ditutupi. Kalaupun saudara sedang menutupi sesuatu, itu akan terbongkar. Penting sekali Bapak Ibu Saudara. Karena ada banyak orang berpikir, yang penting saya pelayanan. Padahal saudara, di luar hidup mereka tidak jadi contoh. Mari saya ajak berlomba-lomba. Jaga diri kita. Janganlah kita mudah emosi. Janganlah kita lepas kontrol. Ya. Janganlah kita ini menjadi orang-orang yang lebih rendah dari orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, dalam kesucian kita. Pokoknya saudara ya, kalau kita mau memiliki karakter pelayan Tuhan yang baik, saudara, hidupmu harus jadi inspirasi. Itu bukan berarti Bapak Ibu Saudara harus kaya, harus berprestasi, harus jadi orang hebat, orang penting. Bukan. Mungkin Bapak Ibu Saudara adalah seorang ibu rumah tangga biasa, hidup di kampung sederhana. Tapi kesalehanmu, kesucianmu, dan kebaikan hatimu, penguasaan diri, kedewasaan, itu yang menjadikan saudara inspirasi bagi banyak orang. Khususnya pengendalian diri. Saya berpesan kepada para imam, mari kita latihan untuk self-control. Mari kita latihan pengendalian diri. Mari belajarlah mengerem diri. Mari saudara, latihan. Sebab pengendalian diri itu penting. Salah satu buah roh, yaitu penguasaan diri. Dan penguasaan diri itu ada pada buah roh yang ke-9. Yang pertama adalah kasih. Ditutup yang terakhir adalah penguasaan diri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak melatih penguasaan diri, apa yang kita bangun akan hancur dan sia-sia. Seorang pelayan Tuhan yang memiliki karakter yang baik adalah pelayan yang bisa mengendalikan dirinya, bukan mengendalikan orang lain. Sekali lagi, karakter pelayan Tuhan yang baik adalah seorang yang bisa mengendalikan dirinya sendiri dan bukan mengendalikan orang lain. Kalau saudara membangun 10 tahun ke depan ini dengan penguasaan diri, maka saya menjamin saudara, nama Tuhan dipermuliakan, pelayanan yang indah yang saudara miliki akan menjadi berkat bagi banyak orang, dan upahmu besar di surga. God bless you all.